Bisa sih. Jadi adalah kelanjutan dari energi karbohidrat yang kita dapatkan yang kemudian kita gunakan untuk tubuh kita. Nah, lipid sendiri pada dasarnya memiliki gugus dasar ini ya, COOH. Ya, mirip dengan gugus aldehid karena memang sebenarnya basicnya adalah asam lemak. Cuman kalau aldehid tidak ada O-nya, berarti CO terus di sini H itu aldehid. Nah, ini adalah bentuk dari gugus asam lemak ya. Jadi asam lemak itu nanti ada rantai panjangnya, terus nanti ditempelin dengan gliserol sehingga kemudian disebut sebagai misalnya monoasil gliserol. Jadi ada satu asam lemak ditambah satu gliserol gitu. Jadi adalah gugus dari tubuh ya yang sifatnya insoluble. Jadi karena dia bersifat insoluble, tidak larut dalam air ya, jadi dia tidak larut dalam air, maka dia bagus sekali sebagai pemisah ya. Jadi pemisah. Jadi misalnya di sini ada sebuah wadah, kamu kasih minyak atau kamu kasih lipid, maka minyaknya akan berada di atas dari airnya. Loh, tubuh kita kan kebanyakan air, Dok. Iya, terus gimana caranya agar kemudian mereka bisa bergabung atau nyambung? Maka dikasih emulsifier. Emulsifier itu bahan yang membuat jadi emulsi kayak sabun. Sabun itu sebenarnya gliserol, dia banyak lemaknya, banyak fatnya. Cuman kok dia bisa membentuk sebuah struktur yang jadi satu, ya itu karena dia menggunakan bahan emulsifikasi, ya bahan yang menggabungkan menggabungkan air dengan minyak gitu ya. Nah, bahan emulsifier yang sering dipakai pada tubuh kita adalah protein. Yang paling banyak dipakai adalah apolipoprotein itu adalah emulsifier dari lemak biasanya. Terus karena dia merupakan bahan yang tidak larut air, maka dia akan larut dalam pelarut yang non-polar seperti ether atau kloroform. Kemudian dia memiliki gugus fungsional ada 4 ya. Jadi keton, alkohol ini juga bisa masuk ke dalam karbohidrat ya, karena karbohidrat kalau mengalami fermentasi dia akan berubah jadi alkohol, jadi semi lemak gitu ya. Keton ini mirip ya, jadi sama ya, jadi perantara antara karbohidrat dengan lemak. Ini juga gugus dari karbohidrat. Ester itu adalah gugus lemak yang asli. Jadi punya lemak yang asli itu cuma ester aja. Kalau yang lain itu adalah perpindahan dari lemak dengan karbohidrat. Jadi mereka adalah gugus antara. Jadi penting sekali untuk kalian belajar metabolisme lemak ini terutama pada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolisme lemak seperti hiperlipidemi, terus hiperkolesterol, terus penyakit jantung akibat kelainan metabolisme karena banyak lipidnya sehingga timbul plak aterosklerosis, itu masuk di dalam topik ini, gitu ya. Nah, ini gugusnya dia pada dasarnya adalah ester, keton, aldehid, alkohol sama ini sebenarnya asil halid, cuman karena dia ada bahan lain yang ditempelin itu kadang itu. Jadi yang utamanya cuma 4. Oke. Nah, apa pentingnya? Karena dia memiliki energi yang sangat tinggi ya. Jadi mengandung energi yang besar sehingga lemak itu biasanya mengandung fat soluble protein dan fat soluble vitamin. Jadi lemak vitamin-vitamin yang larut lemak yaitu ADEK dan essential fatty acid itu akan masuk dalam dietary lemak dan dia merupakan sumber energi yang tinggi. Terus dia juga menjadi simpanan energi. Kenapa kok disimpan energinya? Ya kan kita nggak bisa, misalnya gini, kita itu hidup, dapat gaji 100 juta satu hari. Kita kan tidak tahu apakah kita akan tetap punya gaji seperti itu setiap hari. Oleh sebab itu kita butuhnya berapa? Kita cuma butuh 20 juta per bulan. Ya udah, yang 80 kita simpan. Jadinya dari karbohidrat yang kita punya kita berubah menjadi lemak sebagai adiposit tisu. Jadi ibaratnya kita itu punya cadangan uang yang kita simpan di bank dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk deposito, misalnya gitu. Terus kemudian tidak larut dalam air. Karena dia tidak larut dalam air, maka kita bisa menggunakan dia untuk memisahkan kompartemen. Jadi misalnya di sini ada sebuah struktur gitu ya. Nah, struktur ini agar nanti bisa terpecah misalnya, maka kita bagi dengan
lemak. Maka kita membuatnya lipid layer gitu, nutup. Sehingga ruangan ini dengan ruangan ini isinya nggak nyampur. Terus gimana caranya agar isinya bergerak? Ya, sing larut lemak akan bergerak, tapi yang nggak larut air tidak akan bergerak. Jadi isi air akan tetap di sini, sedangkan lemaknya akan bergerak, bergeser. Oleh sebab itu, terus kemudian ada protein transport, ada apa untuk mengangkut bahan-bahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain itu, dia juga insulator. Insulator itu dia menahan panas di dalam. Oleh sebab itu, lemak sukutan itu selalu diletakkan di bawah kulit. Karena kita kalau agar badan kita nggak kedinginan ya, maka kita akan memiliki lemak-lemak yang banyak, terutama di daerah ekstremitas, ya, terutama atas dan bawah, kemudian di daerah abdomen, karena di daerah abdomen itu digunakan untuk melindungi organ-organ vital yang ada di dalam tubuh kita, gitu ya. Terus kemudian dia juga menjadi insulan untuk elektrik, ya, seperti kalau kalian lihat pada saraf, ya, saraf itu bentuknya seperti ini kan, panjang begitu ya. Kalau dia memiliki nodus Ranvier, jadi ada begininya, ini yang terdiri dari sphingomyelin gitu ya. Sphingomyelin itu lemak, ya. Ya, sehingga kalau ini misalnya terjadi depolarisasi, nah, ini depolarisasinya terbawa di bawah. Nah, terus di sini kan ada lubang, ada bolongnya. Karena ada bolongnya, maka ion positif ini nanti akan kemudian melompat ke berikutnya, gitu. Jadi tidak lagi berjalan begini dia, tapi langsung lompat, dan seterusnya. Sehingga disebut sebagai saltatory conduction. Jadi dia ini bukan salu ya, saltatory conduction. Jadi saltatory conduction itu yang kemudian memberikan lompatan aksi potensial. Dan ini menyebabkan saraf itu kerjanya cepat. Ada juga yang saraf kerjanya lambat. Kenapa? Karena dia nggak punya myelin. Jadi kalau merambat dia harus merambat begini satu-satu. Jadi ini yang semula negatif, ya terus jadi positif gitu. Pelan-pelan. Jadi jalannya dalam tanda kutip pelan. Tapi kalau ada nodus Ranviernya, maka dari rambatan itu dia akan langsung mencolot begini. Jadi nggak perlu merambat ya, dia mencolot. Jadi plus-plusnya itu nggak lewat rambatan geser begitu, tapi dia mencolot gitu. Oke. Terus kombinasinya akan menjadi carrier untuk bahan-bahan yang larut air di dalam tubuh. Dan ini kalian penting pahami untuk penyakit obesitas, diabetes mellitus, kemudian aterosklerosis, penggunaan polyunsaturated fatty acid. Jadi kenapa sih orang itu harus minum AA dan harus mengkonsumsi AA dan DHA ya, DHA sama DHEA. DHA sama DHEA itu adalah asam lemak rantai panjang yang bersifat ini tidak saturasi, jadi unsaturated fatty acid, yang dia ternyata dapat dipergunakan untuk pembentukan saraf, meningkatkan fungsi dari otak, meningkatkan kecerdasan dan lain-lain. Ya, jadi kalian harus tahu metabolisme lipid, karena metabolisme lipid dasar dari penyakit dan manfaatnya dapat kamu gunakan untuk pencegahan penyakit-penyakit yang lain. Tuh. Nah, kalau tadi belajar karbohidrat terdiri atas single ya, tiga atom C, 4 atom C, 5 atom C, 6 atom C gitu ya. Kalau lipid itu kita bagi menjadi dua struktur dasar ya. Yang pertama adalah simple lipids, jadi lemak-lemak sederhana yang biasanya kita masukkan dalam fats itu lemak, oil itu minyak, waxes itu lilin. Ya, jadi lemak, minyak sama lilin itu beda. Kalau lemak itu adalah wax yang adalah lipid yang bentuknya padat tapi tidak mengeras. Kalau kalau oil minyak ya adalah bentuk lemak yang cair. Kalau waxes itu adalah bentuk lemak yang padat dan keras. Gitu. Kemudian secara kompleks dia bisa membentuk struktur kompleks. Jadi bisa membentuk phospholipid, berarti lemak yang ada gugus fosfornya. Contohnya glycerofosfolipid, sphingophospholipid. Bisa juga membentuk glikolipid. Jadi dari glukosa ditambah lemak. Atau bisa juga sulfolipid, aminolipid, atau lipoprotein.
Sedangkan bentuk yang turunannya itu bisa ketone bodies, bisa juga hormon. Jadi beberapa hormon itu turunan, seperti vitamin D itu turunan kolesterol. Terus kemudian aldosteron juga turunan kolesterol. Kemudian fatty acid itu asam lemak ya. Terus gliserol dan lipid soluble vitamin itu juga termasuk di dalam bahan-bahan yang diturunkan atau dihasilkan dari prekursor lipid. Terus kemudian secara simple lipids ya, dari lemak-lemak sederhana itu biasanya terdiri atas esterifikasi dari asam lemak dengan beberapa alkohol. Contohnya tadi ya, kalau lemak itu adalah esterifikasi dari asam lemak ditambah gliserol. Kalau minyak itu lemak dalam bentuk cair. Kalau lilin itu ester dari lemak ditambah dengan monohidril ya, jadi glukos, alkohol yang high molekuler. Jadi molekul alkoholnya tinggi sehingga dia lebih keras gitu. Jadi kalau lemak ini lemak padat yang dipadatkan gitu. Kalau kompleks lipid itu adalah kompleks dari ester asam lemak ditambah alkohol ditambah satu asam lemak. Itu nanti ada strukturnya. Ini contohnya. Jadi kalau gliserolipids berarti dia gliserol dasarnya. Jadi lemak yang turunannya memiliki gliserol. Jadi ada triasilgliserol, 3 asil. Ini adalah asam lemak dengan 1 gliserol. Jadi bentuknya adalah gliserol backbone ditambah dengan 3 asam lemak. Nah ini biasanya di mana? Di dalam adiposa atau dalam lipoprotein. Jadi lipoprotein itu ada yang ukurannya besar, terus kemudian di dalamnya ada asam lemak, ada kolesterol ester, ada fosfolipid dan sebagainya. Terus kalau yang berikutnya adalah gliserofosfolipid. Jadi ada golongan gliserol sebagai backbone-nya ditambah fosfat ditambah gugus depan, gugus kepala. Gugus kepalanya apa? Misalnya ini fosfatidilkolin, berarti dia adalah gliserol ditambah fosfat, gugus kepalanya adalah kolin. Nah, kalau fosfatidiletanolamin berarti gugus depannya adalah etanolamin begitu. Argiolipin ini juga, jadi sebenarnya dia memiliki fatty acid yang kemudian memiliki gugus fosfat dan gugus kepala. Terus ada juga fosfolipid. Jadi gliserofosfolipid sama gliserolipid ini itu saling bersinggungan ya. Makanya gambarnya bentuknya seperti ini. Jadi ini dengan ini itu nyambung gitu. Ada juga golongan gliserolipid yang lain, yaitu dia gliserolnya itu bukan dalam bentuk alkohol atau dalam bentuk OH, tapi dia dalam bentuk ether ya. Jadi ada gliserol dalam struktur yang berbeda. Terus ditempeli dengan asam lemak atau fatty acid, kemudian memiliki gugus fosfat dengan gugus kepala. Ini contohnya gliserolipids adalah plasmalogen sama PAF ya, platelet activating factor. Kalau gliserolipidnya memiliki gugus tulang, gugus backbone-nya adalah sphingosine, ini golongan lemak yang strukturnya agak sedikit berbeda, maka dia menjadi sphingomyelin. Jadi sphingosine, terus kemudian asam lemak, ada fosfatnya, ada gugus kepalanya, maka kita sebut sebagai sphingofosfolipid. Lipidnya dari sini, sphingosine sebagai backbone-nya, fosfat masuk di sini sama gugus kepalanya, nanti beda-beda namanya. Terus glikolipid itu seperti cerebrosid, sulfatid, globosid, gangliosid dan sebagainya, itu adalah sphingosine yang dikasih karbohidrat. Jadi kalau karbohidratnya nanti namanya macam-macam, maka dia akan memiliki struktur yang berbeda. Ini kita sebut sebagai lipid kompleks. Nah, sama seperti karbohidrat tadi, kalian harus belajar adminnya, absorpsi, distribusi, metabolisme. Kalau metabolisme harus bicara 3 ya, anabolik, katabolik, dan perubahan dari satu ke yang lain, serta bagaimana dia dibuang. Jadi lipid ini nanti akan banyak dibahas, metabolisme, digestionnya itu di blok digestif ya. Jadi saya tidak akan mengeluarkan ini di ujian juga pada karbohidrat. Jadi kalau ini masuk digestif ya digestif, cuman kalian harus tahu setelah dia dipecah dia pergi kemana.
Jadi kalau kita mengkonsumsi trigliserida, maka harus diemulsifikasi dulu oleh bile acid ya. Jadi dari bile salt ditambah bile acid ditambah lipase dan juga enzim-enzim yang lain, mereka akan membentuk micelle. Jadi bile acid ini akan membentuk micelle, terus lipase sama apa itu akan bekerja di dalam micelle-nya tersebut. Jadi dia mecahin itu semua, menghasilkan fatty acid dalam bentuk monoasil gliserol yang kemudian dipecah menjadi fatty acid sama gliserol. Nanti ada yang masuk sebagai Fa, jadi menjadi fatty acid, atau ada juga yang masuk sebagai monoglycerol. Nah, itu kemudian dia akan diincorporate, digabung jadi satu menjadi kilomikron, dan kilomikron masuk ke dalam pembuluh darah melalui limfe ya. Jadi kilomikron akan masuk ke dalam limfe kemudian akan bertemu di ductus thoracicus, masuk ke dalam darah, ke peredaran darah. Jadi lemak itu harus diemulsifikasi pada saat pencernaan. Siapa yang mengemulsifikasi? Yang pertama pasti dari empedu, dari gallbladder, dari empedu. Dari empedu ini akan menghasilkan bile salt atau garam empedu sama cairan empedu. Nah, garam empedu sama cairan empedu ini yang akan mengemulsifikasi lemak sehingga lemak itu bisa dipecah, bisa dimanfaatkan. Dan kalau kemudian tidak ada lemak, tidak ada bile-nya, jadi bile salt-nya nggak ada, maka kemudian tidak terjadi emulsifikasi lemak sehingga lipase nggak bisa kerja, enzim-enzim pencernaan nggak bisa kerja, maka fesesnya kemudian akan banyak mengandung lemak. Kemudian fesesnya berubah warna jadi putih. Kenapa? Karena lemak itu cenderung warnanya adalah putih kekuningan begitu. Sehingga ketika di BAB maka kemudian keluar warnanya feses seperti dempul. Itu disebut sebagai steatore. Nah, kalau dalam tubuh maka habis tadi masuk, kemudian dibentuk micelle oleh adanya bile acid ya, kemudian dipecah menjadi short fatty acid, masuk ke dalam tubuh sebagai monoasil gliserol atau sebagai fatty acid itu, terus kemudian disintesa ulang, dibentuk jadi trigliserida, ditambah apolipoprotein 48 terutama ya, B48 ditempelin, terus masuk ke dalam pembuluh limfe jadi kilomikron gitu ya. Sedangkan setelah dia masuk ke kilomikron bisa juga dalam bentuk short chain fatty acid itu dia langsung diserap. Jadi melalui kanal itu dia bisa langsung melalui kanal masuk ke vena porta. Kalau yang dari sini masuk ke dalam limfe masuk ke ductus thoracicus. Sedangkan bile saltnya kemana? Kalau sudah dicerna, maka kemudian dia akan diserap, kemudian dipakai lagi untuk menghasilkan getah empedu lagi dan dikeluarkan untuk proses pembentukan membuat emulsifikasi kembali, namanya mixed micelle. Mixed micelle ini nanti dipecah lagi dan seterusnya sehingga berputar gitu. Nah, kalau kita ngomong absorpsi dari kilomikron, itu kita mulai dulu dari makanan-makanan yang kita masuk, ada proses emulsifikasi. Nah, ada juga yang namanya sterol tanaman, fitosterol ya. Fitosterol ini ternyata mampu menghambat absorpsi dari kolesterol. Jadi kalau kita banyak mengkonsumsi fitosterol seperti golongan sigmasterol, beta-sitosterol dan sebagainya, itu justru menyebabkan absorpsi dari kolesterol terhambat karena fitosterol akan menggeser kolesterol yang ada di dalam saluran cerna sehingga kemudian masuk ke dalam tubuh itu fitosterolnya nggak dipakai, akhirnya keluar gitu. Ya, jadi dari metabolisme yang kita dapatkan tadi dipecah-pecah akan menghasilkan kolesterol bebas, kemudian menghasilkan fosfolipid karena dia dipecah oleh fosfolipase A2 menjadi asam arachidonat biasanya. Kemudian kolesterol ester akan dihidrolisa menjadi kolesterol bebas. Kemudian lipase akan memecah fatty acid
dan monoasil gliserol. Jadi V fatty acids dan monoasil gliserol, kemudian mix misal ini akan masuk melalui dua mekanisme. Ada yang dia dijadikan mix masuk menjadi ini yang memasukkan itu adalah transporter lemak yang kita sebut sebagai SRB. SRB itu scavenger reseptor beta 1. Itu kebanyakan ada di hepar, sedangkan SRB yang ada di usus itu beda jenisnya. Kemudian ada juga yang berfungsi untuk memompa kolesterol dari dalam sel keluar. Itu kita sebut sebagai ATP binding cassette, ABC. ABC itu ada ABCE1, ini biasanya untuk mengukur kolesterol bebas. Kalau ABC G5 sama ABC G8 itu untuk mengangkut non sterol ya, kolesterol yang bukan dari hewan. Jadi kolesterol itu hewani semua. Kalau dari tumbuhan itu kita sebut sebagai fitosterol. Kalau kolesterol itu mesti dari hewani. Oleh sebab itu kalau kita banyak makan produk hewan, maka kadar kolesterol kita akan tinggi. Kalau kita banyak makan produk-produk nabati, maka kadar kolesterol kita akan turun karena memang nggak dipakai sterol dari tanaman. Jadi kalau sudah, maka mereka akan dibentuk, diincorporate lagi, jadi free fatty acid dirubah lagi dengan fatty acid monoasil gliserol akan digabung lagi, kemudian dibantu oleh taxitosol untuk membentuk kilomikron. Nah, kilomikron itu didapat dari ribosom yang membentuk apolipoprotein, terutama apolipoprotein B48 yang kemudian di dalam endoplasmic reticulum akan di-packing bersama Golgi terus kemudian dilepas. Nah, kemudian ada pul-pul. Jadi di dalam sel usus itu dia mampu menahan makanan itu di dalam gitu. Jadi kalau dia butuh bisa dikeluarkan atau tidak, itu tergantung kepada sensor yang di sini di dalam darah. Oh, saya butuh, maka dia dengan cepat akan dikeluarkan. Kalau enggak, dia sementara disimpan. Jadi enterosit itu juga bisa menjadi storage sementara, tapi tidak bisa lama-lama, gitu ya. Terus lemak didistribusikan kemana? Jadi kalau sudah masuk ke dalam tubuh, maka dari kilomikron, dari diet akan membentuk kilomikron. Kilomikron itu menjadi sumber trigliserida, ya. Trigliserida kalau ke jaringan akan dipotong oleh LPL, enzim lipoprotein lipase. LPL ini akan mengambil asam lemak atau mengambil trigliseridanya sehingga jumlah trigliseridanya berkurang. Nanti sisa dari lipoprotein yang sudah kepotong TG-nya akan kembali ke hepar. Jadi lipoprotein kalau masuk di dalam lemak, maka lipoproteinnya LPL-nya akan mengambil TG, terus TG-nya disimpan. Jadi lipid storage. Atau bisa juga dari glukosa yang kemudian dirubah jadi fatty acid terus disimpan. Kalau dia hasil bisa TG-nya dari lipoprotein ini ketemu di otot, maka LPL-nya akan memotong, jadi lipoprotein lipasenya akan motong, fatty acidnya akan dipakai untuk lipolisis dan esterifikasi untuk kebutuhan dia, atau digunakan untuk energi menghasilkan karbon dioksida. Nah, sisanya pergi kemana? Ada yang kemudian diambil TG, balik lagi ke tubuh, ke hepar sebagai LDL, ya. Jadi nanti dia pulang terus diambil lagi sama hepar untuk juga berproses dalam proses lipolisis maupun proses esterifikasi. Esterifikasi itu pembentukan lipid, ya. Jadi lipolisis sama lipogenesis. Esterification itu nama lain dari lipogenesis. Jadi dari lipoprotein itu pengangkut lemak dalam darah, ya. Lemak itu gak iso terus mari ngono dhek mlaku dhewe ngono. Karena kalau dia jalan sendiri, kolesterol jalan sendiri dalam darah, enggak ada emulsifiernya, bahan-bahan yang mengemulgasi, maka dia akan nempel ke jaringan terus langsung masuk gitu aja. Jadi menyusup di sela-sela jaringan. Oleh sebab itu lipoprotein itu diperlukan untuk memanage atau membawa lipid itu di dalam darah. Nah, macam-macam lipoprotein yang harus kalian kenal ada 5. Yang pertama kilomikron, ini untuk jalur eksogen, ya. Ciri khasnya adalah dia memiliki ApoB48. Iya, dia satu-satunya yang punya ApoB48. Terus kemudian ada VLDL, IDL, LDL. Ini ciri khasnya dia memiliki ApoB100. Ya, jadi ApoB100 itu pasti punya, kalau nggak VLDL, IDL atau LDL.
Bedanya itu pada komposisi dari apolipoprotein yang lain ya. Jadi kalau VLDL apolipoproteinnya masih jangkep, IDL juga masih jangkep. Kalau LDL tinggal dua, B100 sama E aja. Kalau VLDL sama IDL bedanya apa? Pada kadar trigliseridanya. Jadi ketika kadar trigliseridanya mulai berkurang, maka strukturnya akan mengecil, densitasnya pun akan semakin agak mulai bergeser ya, mulai lebih padat gitu. Kalau HDL, high density lipoprotein, berarti dia memiliki densitas yang tinggi ya. Jadi densitasnya sangat tinggi, terus kemudian dia memiliki diameter yang lumayan kecil, tapi proteinnya banyak ya. Jadi khas dari HDL adalah dia memiliki ApoA1 ya. ApoA1 ini khas, tapi kilomikron juga punya. Cuman yang utama sebenarnya adalah dia tidak memiliki ApoB ya. Jadi HDL adalah satu-satunya lipoprotein yang nggak punya ApoB. Tapi dia punya ApoA, ApoC, ApoD, dan ApoE ya. Dari sini berarti ya tidak punya B sama punya D. Mungkin ini sebagai ciri khasnya ya. Jadi dari HDL. HDL itu khas karena dia densitasnya tinggi, proteinnya banyak. Karena proteinnya banyak, makanya seringkali disebut sebagai lemak baik, sedangkan ini disebut sebagai lemak jahat. Kalau ini lemak diet gitu. Oke. Terus ini adalah kalau lemak itu larut di dalam jaringan berisi air, maka yang pertama dia dapat membentuk yang namanya lipid bilayer. Jadi dua gugus aqueous di dalamnya non polar, sedangkan ini adalah kolesterol bebasnya. Jadi polar di luar, di dalam non polar. Nah, terus kemudian kalau ada air, ada bahan air gimana? Karena ini tidak bisa lewat ya, udah nggak bisa metu. Tapi kalau misalnya di sini sifatnya non polar, maka dia akan masuk nembus terus tertahan di sini kalau non polar. Gitu. Kalau air dia mendal, jadi dari sini balik lagi ke sana karena dia nggak bisa masuk ke dalam fase ini. Jadi Michelle itu memastikan semuanya entrap atau terjebak di dalamnya gitu. Kalau kemudian ada air dengan dalam water ya, jadi ketika ada oil in water, maka dia akan membentuk seperti ini, tapi bukan lipid bilayer, jadi single layer aja. Kalau kemudian dia membentuk liposom, ya, jadi membentuk sebuah bunderan, terus lipid bilayernya melingkar seperti ini, maka dia akan punya fase aqueous atau fase hidrofilik di dalam, ya, jadi dia suka air di dalam, tapi nggak suka air di sini, terus suka air lagi di luar. Ini seperti struktur sel, jadi tinggal digedein aja. Terus ada yang unilameral. Unilameral itu bilayernya itu cuma satu. Tapi ada juga yang bentuk bilayernya itu berlapis-lapis. Nah, ini yang kita sebut sebagai multilamellar liposom. Kalau yang liposom yang seperti ini, dia unilamellar, cuma satu. Jadi kalau ada lipoprotein, ya jadi apolipoprotein itu yang ini. Nah, ya jadi dia strukturnya di sini. Fungsinya untuk apa? Memastikan dia ini semua nyambung, gabung jadi siji. Terus kemudian ada peripheral apolipoprotein. Nah, peripheral apolipoprotein ini fungsinya untuk membantu proses emulsifikasi dari proses lemak yang ada. Jadi lemak yang ada ini akan dibantu dengan peripheral apolipoprotein, dan apolipoprotein utama akan membentuk struktur seperti ini. Jadi fosfolipid itu lemak yang masih senang banyu, gitu ya. Terus kolesterol bebas itu juga masih bisa di permukaan. Kenapa? Karena kolesterol bebas itu masih suka sama air. Tapi kalau sudah dalam bentuk kolesterol ester, maka dia akan ada di dalam. Jadi mekanismenya ya apa? Oke, di sini ada kolesterol misalnya. Maka kolesterol ini kalau misalnya nempel dengan permukaan sel yang permukaan lipoprotein yang misalnya dia punya enzim akad asil koenzim A transferase akad gitu ya, akad 1 sama akad 2 kalau nggak salah ada ya. Terus kemudian dia akan dirubah dari kolesterol berubah menjadi kolesterol ester. Jadi ininya akan mengalami perubahan struktur berbentuk kolesterol ester, terus dia masuk di dalam. Nah, trigliserida karena dia tidak larut dalam air, dia juga akan berada di dalam gitu.
Terus kemudian akan ada core-nya ya. Jadi ada kolesterol bebas atau kolesterol ester di permukaan. Kolesterol bebas di permukaan, sedang bentuk esterifikasi dia akan ada di dalam. Ini adalah struktur dari lemak yang bergerak di dalam tubuh. Terus strukturnya tadi sudah, nanti tinggal dibaca. Ini cuma beda cerita sedikit aja. Ini juga sama, masih cerita. Nah, kalau kalian mau belajar, kalian bisa menggunakan tabel sederhana ini atau gambar sederhana ini. Bagaimana dari absorpsi jadi exogenous lipid berubah menjadi endogenous triglyceride supply sama kolesterol dan reverse kolesterol transport. Jadi bagaimana pertemuan antara metabolisme lemak dari eksogen, endogen, dan reverse kolesterol transport. Jadi kalau dari luar seperti tadi ya, jadi dari makanan masuk dirubah jadi kilomikron, bergerak, memutar kilomikron, kemudian dia kalau di dalam darah LPL akan mengambil TG-nya, terus kemudian sisanya menjadi kilomikron remnan akan nempel ke reseptor yang ada di hepar, masuk ke dalam hepar. Kalau dia adalah VLDL, maka yang membentuk VLDL adalah hepar, ya. VLDL dibentuk dari apa? Kolesterol, asam amino, fatty acid, gliserol, dan fosfat. Kemudian dia akan diincorporate oleh TAG. TAG itu semacam protein yang berfungsi untuk menggabung-gabungkan struktur yang ada di dalam tubuh, di dalam sel. Terus kemudian digabung menjadi VLDL. VLDL masuk ke dalam darah oleh enzim LPL, sama seperti biasanya ya. LPL itu motong TG dari lipoprotein. Jadi lipoproteinnya nanti oleh LPL diambil, TG-nya diambil, kalau misalnya di dalam lemak akan disimpan, kalau di dalam jaringan juga akan disimpan. Kadang-kadang LDL itu atau VLDL itu akan kadang-kadang VLDL ini bisa nyusup, jadi dia bisa masuk ke dalam ini, jadi dia bisa masuk ke dalam sela-sela jaringan. Jadilah timbunan yang kita sebut sebagai fatty streak, jadi timbunan lemak yang ada di bawah pembuluh darah. Nah, kalau misalnya ada ada bahan-bahan lain ya nanti dia tidak akan bisa diambil. Tapi kalau ada makrofag, maka makrofag bisa makan. Jadi yang masuk ke dalam jaringan ini sama makrofag diambil terus dimakan. Tapi kadang-kadang dia kemudian mengalami oksidasi, jadi timbul oxidized LDL yang kemudian dimakan sama makrofag. Makrofagnya berubah menjadi foam cell. Nah, foam cell ini adalah sumber awal aterosklerosis. Jadi sebelum terjadi aterosklerosis, jadi pembuluh darahnya itu jadi kaku karena foam cell-nya banyak. Jadi makrofag yang memakan lipid itu banyak, terus bikin pembuluh darahnya jadi kaku, makanya disebut sebagai aterosklerosis atau arteriosklerosis. Sklerosis itu mengeras, arteri itu pembuluh darah, arteri terutama. Kalau venosklerosis bisa, cuman kalau vena itu strukturnya dia punya katup, karena dia punya katup pengerasannya menjadi nggak kelihatan karena katupnya membuat dia jadi lentur gitu. Kalau arteri tidak punya, arteri itu benar-benar pipa lurus gitu. Nah, kalau VLDL kehilangan TG-nya, IDL. Kalau IDL ini nanti kehilangan TG-nya lagi, maka dia akan berubah menjadi LDL. Jadi IDL nanti bisa langsung masuk ke hepar, atau LDL juga bisa masuk ke hepar, atau LDL juga bisa masuk ke sel-sel yang membutuhkan lipid dalam jumlah tinggi. Contohnya apa? Testis. Testis itu butuh lipid banyak. Kenapa? Untuk sintesa testosteron. Testis untuk sintesa testosteron. Terus bisa juga ke ovarium karena dia digunakan untuk sintesa estrogen. Terus kemana? Ke adrenal karena dia digunakan untuk sintesa dari aldosteron dan kortisol sebagai hormon-hormon yang digunakan membutuhkan basis sterol atau lemak untuk fungsinya. Jadi segala jaringan perifer yang membutuhkan lipid ya dia akan ngambil LDL. Jadi LDL itu nggak selalu jelek. Kenapa? Karena LDL kan banyak kolesterolnya. Maka kolesterol juga dipakai untuk apa? Betulin dinding sel. Nah, kalau dinding selnya error kan butuh kolesterol deh. Dia butuh lemak kan karena dinding sel kan terdiri atas lipid bilayer begitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kolesterolnya harus sangat rendah sekali, guys. So kan harus ada sesuatu untuk
fungsi dasar dia bekerja, gitu. Terus kemudian ada yang namanya reverse cholesterol transport. Apa reverse cholesterol transport? Reverse cholesterol transport adalah mekanisme tubuh untuk mengambil sisa-sisa kolesterol yang ada di perifer. Apa yang dilakukan pertama? Dilakukan pertama oleh hepar. Hepar akan mengeluarkan nasen HDL. Nasen HDL itu fungsinya untuk mengambil beberapa bahan-bahan dari kilomikron atau merubah kilomikron nasen balik lagi menjadi kilomikron yang bagus, yang stable gitu, atau merubah nasen VLDL menjadi VLDL lagi. Jadi koyo balik isine gitu ya, dengan memberikan donor APO yang dia punyai. Ya, jadi karena HDL itu banyak APO, dia seperti itu. Selain itu, dia akan bekerja ke perifer untuk apa? Nariin kolesterol yang ada di perifer sing gak ono sing goceli gitu ya. Kalau dia berjalan sendiri kan kolesterol bebas itu kalau dia terlalu tinggi kan terus dia bisa nempel kemana-mana, sehingga kemudian sama HDL akan diikat, dijupuk, diambil oleh enzim yang namanya LCAT, lecithin kolesterol acyl transferase. LCAT ini akan merubah kolesterol bebas menjadi kolesterol ester terus dilebokno menjero. Jadi kolesterol di luar dipegang, dirubah, dilebokno menjero. Kolesterol di luar gitu. Sehingga lama-lama bentuk HDL-nya jadi gembung, jadi gendut gitu. Jadi HDL itu keluar pertama tipis, terus sepanjang jalan dia donor protein, ngambil kolesterol, pulang dia dalam posisi gendut. Nah, ketika dia pulang dalam posisi gendut, maka dia akan masuk diambil oleh hepar melalui proses reabsorpsi, melalui proses reseptor ya, jadi nempel reseptor lagi, terus dibawa masuk. Biasanya dibawa oleh scavenger reseptor beta 1. Jadi kalau mau sederhana, ini adalah hasil S2 saya dulu. Jadi endogen itu jalannya seperti ini ya, ini kalau kita gabung, terus kemudian eksogen jalannya seperti ini. Nanti dia bisa masuk ke dalam hepar melalui berbagai reseptor, bisa dari lipoprotein related protein reseptor, terus kemudian LDR reseptor related protein, atau bisa melalui SRB1 atau bisa juga melalui LDR reseptor. Jadi LDR reseptor itu ada yang di hepar, ada yang di jaringan ekstrahepatik untuk ngambil LDL. Ingat ya, LDL itu utamanya dia memiliki ApoB. Jadi ini semua deretannya punya ApoB. Terus kemudian, ini ApoE-nya harusnya masih sisa ya, di IDL ini masih ada ApoE juga. Terus ini juga sama, ketika dia berada di dalam darah, dia akan dapat donor apolipoprotein, sehingga kemudian dia bisa beredar ke dalam tubuh, sampai akhirnya nanti diambil oleh reseptor reseptor hepar yang berfungsi untuk makan dalam tanda kutip. Jadi disebut sebagai reseptor pemulung gitu ya. Dia tugasnya ngambilin barang-barang sing nggak keliaran terus marino beresiko mengganggu fungsi tubuh, dilebokno di dalam tubuhnya. Kalau kemudian dari bahan ekstra hepar, maka dari HDL nasen terus dia tambah lama tambah gembung, tambah bundar. Begitu dia bundar, dia akan dibawa masuk ke dalam tubuh. Jadi ini adalah rangkuman dari metabolisme lipoprotein yang sudah disebutkan. Nah, terus gimana caranya lipoprotein masuk ke dalam sel? Tadi karena ada reseptor LDL ya, jadi LDL reseptor dia ke menepi begini, terus kelihatan ada, oke, tak tempelin, habis ditempelin dia membentuk reseptor mediated endositosis. Jadi dia ininya terus begini. Jadi ini nanti ininya maju ke depan begini ya, sampai akhirnya membentuk endosom ya. Jadi endosom ini nanti reseptornya dicopot, dibalik lagi ke atas, sedangkan ininya bahan yang dimakan atau LDL yang dimakan itu akan kemudian dipecah. Kalau ada lipoproteinnya berarti lipidnya akan dipecah menjadi fatty acid, kalau proteinnya akan dipecah menjadi asam amino. Terus kemudian kolesterolnya akan disimpan sebagai kolesterol doplet. Kalau kolesterol esternya atau kolesterol bebas ya dia akan beredar bebas sesuai dengan kebutuhan di dalam tubuh. Ingat ya, tubuh kita itu tidak sesederhana bahwa cuman ini masuk gini, enggak. Dia pasti punya mekanisme untuk mempertahankan dirinya. Jadi kalau ada lemak, terus lemaknya disimpan di mana? Di dalam sel-sel lemak. Nah, ternyata sel-sel lemak itu kita bagi menjadi 2 sel lemak dasar. Yang pertama adalah sel lemak
coklat atau brown cells sama sel lemak putih atau white adipocyte atau kita sebut sebagai BAT. Brown adipocyte tissue sama WAT, white adipocyte tissue. Jadi WAT sama BAT. Nah, di antara keduanya itu ada namanya bright. Ini sebenarnya antara brown and white gitu ya. Makanya terus dikeluarin kata-kata seperti ini. Nah, beda utamanya apa? Kalau brown adipocyte tissue itu punya banyak mitokondria. Jadi biasanya ini banyak pada bayi. Jadi bayi-bayi yang baru lahir itu kan kayak gemuk gitu, cabi begitu. Tapi lemak-lemak mereka itu lemak-lemak coklat. Kenapa lemak coklat? Karena mereka banyak menghasilkan panas, bukan menghasilkan energi. Sebab apa? Bayi itu mudah sekali kedinginan, awak cilik. Terus kemudian organnya juga masih kecil. Oleh sebab itu sama tubuh, sama pada saat lahir sudah dikasih Allah mekanisme untuk menghasilkan panas. Ya, jadi panas inilah yang kemudian akan menjaga suhu bayi dalam kondisi normal. Sehingga brown adipocyte tissue pada bayi itu lebih untuk mempertahankan suhu, untuk termogenesis. Sedangkan begitu dia jadi tua, semakin tua, maka brown adipocyte ini akan bergeser jadi bright, lama-lama bergeser jadi white adipocyte. Ada teorinya begitu. Tapi ada juga yang bilang brown adipocyte itu ya sendiri. Jadi dia dari mesenchymal stem cell berubah menjadi brown adipocyte. Sedangkan white adipocyte juga sama, dari mesenchymal stem cell terus dia langsung memutuskan menjadi adiposit yang putih. Ciri khasnya dia tidak punya mitokondria, dia juga tidak punya mekanisme untuk meningkatkan membentuk termogenesis ya. Jadi karena dia tidak masuk dalam termogenesis, maka white adipocyte tissue itu lebih cenderung sebagai cadangan lemak. Nah, ini adalah bagaimana cara membedakan ketiganya ya. Jadi lokasinya ada di mana, bentuknya cenderung seperti apa, komposisi selnya seperti apa, fungsinya apa, dan mekanisme coupling. Coupling itu mekanisme untuk menghasilkan bahan dalam penyimpanan yang fungsinya untuk menghasilkan panas. Gitu. Di mana sel-sel tubuh lemak itu didistribusikan? Ya, kebanyakan itu kalau white adipocyte itu berada di sini ya, di tempat-tempat ini ada visceral ya. Jadi ini nanti kalau ada orang gemuk itu ada yang gemuknya di perut dulu, biasanya yang laki. Kalau perempuan gemuknya biasanya melalui subkutan dulu ya, jadi lemak-lemaknya di sini dulu ya. Terus kemudian di sini di daerah intramuskular sama bone marrow itu juga bisa terjadi perlemakan. Kalau terjadi perlemakan ini bahaya, nanti jadi myelofibrosis nama penyakitnya. Kalau yang brown adipocyte itu ketemunya cuma di sini toh. Nah, kenapa? Karena dia berfungsi untuk mempertahankan suhu dan mempertahankan panas untuk organ-organ vital, untuk adrenal, terus kemudian ini untuk toraks dan untuk leher, terutama untuk melindungi struktur-struktur yang ada di dalam leher di daerah vena karotis ya. Jadi daerah karotis itu kan banyak termoregulator kita ada di situ. Terus kemudian vagal refleks kita juga munculnya dari sini. Jadi kalau kamu lihat pas di film itu yang dipukul lehernya begitu, itu karena sebenarnya yang mau dirangsang adalah vasovagal refleks yang ada di dalam leher. Nah kalau orang itu dirangsang ya udah langsung kayak orang semaput gitu. Oke. Nah ini adalah metabolisme lipoprotein, dan kalau terjadi masalah bisa timbul apa aja, macam-macam. Kalau yang misalnya kalau mulai dari sini ya, berarti kalau ada masalah pada LPL, jadi LPL yang nggak ada, maka akan terjadi hipertrigliseridemi yang tinggi. Karena apa? LPL-nya nggak ono. Fungsi dari LPL kan tadi mengambil TG untuk masuk ke jaringan. Jadi kalau LPL-nya nggak ada, ya terjadi hipertrigliserideminya yang primer, artinya secara genetik nggak punya LPL, misalnya begitu. Ini nanti kalau kamu masuk ke PSEMN, kalau FSEMN nggak perlu. Ini contohnya aja. Kenapa sih kok belajar segitu banyak? Ya, karena ada penyakitnya, gitu ya. Ada penyakit yang namanya familial dysbeta lipoproteinemia. Terus ada penyakit yang namanya hipoalfa lipoproteinemia. Terus ada juga penyakit hipertrigliseridemia primer sama sekunder. Terus ada juga penyakit-penyakit misalnya santoma itu timbunan lemak di bawah kulit ya. Terus bisa juga menyebabkan aterosklerosis dan sebagainya. Jadi ini adalah nama-nama penyakit yang timbul akibat kelainan metabolisme lemak. Nah, oleh sebab itu selama FSCMN kudu sinau metabolisme lemak gitu.
itu tujuannya. Kalau kita mau belajar sesuatu harus tahu fisiologisnya dulu. Nah, fisiologisnya gak ngerti ya nanti patofisiologinya atau penyakitnya malah gak ngerti. Tuh. Terus berikutnya untuk metabolisme, jadi lemak itu pada dasarnya metabolismenya gini aja. Jadi dari asam lemak itu bisa dipecah menjadi asetil-CoA atau asil-CoA. Asetil-CoA itu melalui proses yang kita sebut sebagai beta oksidase. Beta oksidasi itu ada beberapa langkah, banyak nanti panjang ya. Terus kalau dari asetil-CoA, kalau kita punya banyak asetil-CoA, misalnya dari karbohidrat atau dari asam amino, maka dapat dibentuk menjadi asam lemak. Nah, asam lemak ini kita sebut sebagai lipogenesis. Kalau asam lemak ini ternyata jumlahnya banyak, maka bisa dilakukan proses esterifikasi. Ini juga proses lipogenesis juga. Lipogenesis juga yang kemudian akhirnya membentuk triasylgliserol. Kalau triasylgliserol ini dipecah menjadi asam lemak, kita masuk dalam proses namanya lipolisis, sedangkan asam lemak menjadi asetil-CoA itu adalah beta oksidasi. Dari asetil-CoA bisa menjadi kolesterol melalui proses yang kita sebut sebagai kolesterologenesis. Kalau kolesterol kemudian dirubah menjadi hormon-hormon steroid atau bahan-bahan yang basisnya steroid, kita sebut sebagai steroidogenesis. Kalau asetil-CoA dirubah menjadi benda keton, kita sebut ketogenesis. Jadi ini adalah anabolik, ini adalah katabolik, anabolik. Itu ya. Jadi yang masuk breakdown itu cuma lipolisis, beta oksidasi sama citric acid, sedangkan yang ini adalah anabolisme. Jadi bagaimana proses lipogenesis sama lipolisis ya tadi. Jadi dari lemak itu baik itu yang disimpan maupun lemak diet akan didapatkan trigliserida yang bisa dilipolisis kemudian dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol akan masuk ke dalam glikolisis ya. Jadi gliserol dirubah menjadi gliseraldehyde 3 fosfat atau gliseraldehyde fosfat yang kemudian dirubah menjadi asam pirufat. Asam pirufat akan dirubah lagi menjadi asetil-CoA yang masuk ke siklus Krebs terus dikombinasi dengan elektron transport jadi ATP atau asetil-CoA kemudian dijajar-jajar, dijerentek-jerentek dibentuk menjadi kolesterol. Kolesterol ini bisa digunakan untuk membentuk steroid atau membentuk asam lemak. Membentuk bile ya, jadi membentuk asam empedu. Selain itu, dari asam lemak itu bisa dipecah atau dikatabolik menjadi asetil-CoA, jenenge beta oksidasi. Kalau dari asetil-CoA berubah menjadi asam lemak, kita sebut sebagai lipogenesis. Kalau asam lemak dipecah menjadi keton bodies kita sebut sebagai ketogenesis, termasuk juga dari asetil-CoA jadi keton, itu juga termasuk ketogenesis. Jadi ketogenesis itu ada dari asam lemak, ada juga yang dari asetil-CoA. Itu. Nah, maka metabolismenya apa aja? Jadi nomor 1 dari lipogenesis membentuk asam lemak ya. Jadi dari gliseraldehyde 3 fosfat oleh gliseraldehyde 3 fosfat dehidrogenase itu dia akan masuk ke pirufat dan pirufat masuk ke sini. Atau kalau mau jadi lemak dari glukosa 6 fosfat bisa masuk ke siklus HMP fosfat ya. Jadi pentosa fosfat pathway atau HMP shunt ya. Nanti akan digunakan NADP dan NADPH-nya untuk membentuk palmitat. Selain itu bisa juga dari asetil-CoA-nya, jadi dari pirufat masuk, pirufat kemudian dirubah menjadi asetil-CoA, asetil-CoA keluar sebagai sitrat kemudian akan dirubah menjadi asetil-CoA di luar. Jadi asetil-CoA di dalam mitokondria sama asetil-CoA di luar itu ternyata enggak semudah pirufat jadi asetil-CoA, enggak. Dia kudu mlebu dhisik dalam mitokondria baru keluar sebagai sitrat. Sitrat ini akan ditempelkan dengan dibantu oleh ATP sitrat liase, ini adalah enzim yang kemudian bisa dirubah menjadi osatoloaksetat menjadi malat gitu ya. Malat ini nanti masuk ke NADP generator, jadi ke sini. Terus kemudian dari sitrat dirubah menjadi asetil-CoA ini ini siklus Krebs ya, ini siklus Krebs.
Terus kemudian asetil-CoA ini akan melalui asetil-CoA karboksilase akan dirubah menjadi malonil-CoA, terus malonil-CoA nanti ada rentetannya, akhirnya jadi palmitat. Bisa juga melalui sitrat dirubah menjadi alfa-ketoglutarat, terus masuk ke siklus Krebs. Nah, itu bisa macam-macam ya. Jadi lipolisis itu prinsipnya seperti itu. Jadi lipolisis itu diawali dari asetil-CoA, ditambahnya nanti diproses menjadi malonil CoA, maka akan terbentuk palmitat tadi ya. Palmitat itu 16C kalau nggak salah. Terus nanti kemudian mengalami proses elongasi atau pemanjangan akan membentuk asam lemak rantai panjang ya. Jadi nanti ini adalah posisi dari, kalau nggak salah ikatan rangkapnya ya. Ini yang paling hafal Bu Yoni. Ya. Jadinya kalau lipogenesis tadi ya, kalau ada membentuk lemak, berarti membentuk asam lemak, itu diregulasi oleh insulin. Jadi insulin akan meningkatkan asetil-CoA karboksilase, menghentikan ya. Jadi dia justru menghambat aktivitas dari asetil, meningkatkan, ya benar. Jadi insulin ini nanti akan menyebabkan perubahan dari asetil-CoA karboksilase inaktif menjadi asetil-CoA karboksilase yang aktif melalui protein fosfatase. Jadi adanya jadi insulin itu meningkatkan fosfatase dari protein. Karena fosfatase dari protein meningkat, maka asetil-CoA akan dirubah menjadi asetil-CoA karboksilase yang inaktif akan jadi aktif. Karena dia aktif, maka asetil-CoA-nya akan degenerate menjadi malonil-CoA. Malonil-CoA akan memanjang terus sampai jadi asil-CoA, terus sampai jadi palmitat gitu ya. Nah, selain itu, untuk merubah asetil-CoA karboksilase aktif menjadi inaktif, itu dibutuhkan yang namanya AMPK. AMPK itu adalah ATP Activated Protein Kinase. Jadi AMPK ini harus aktif. Nah, siapa yang mengaktifkan AMPK? Itu adalah glukagon. Jadi glukagon itu menyebabkan AMPK yang tidak aktif jadi aktif. Karena AMPK-nya aktif, maka asetil karboksilase yang semula aktif akan inaktif sehingga lipogenesisnya berhenti. Kalau insulin menyebabkan inaktif asetil-CoA karboksilase menjadi aktif asetil-CoA karboksilase melalui protein fosfatase, begitu. Terus regulasi dari elongasi lemak gimana? Ya, jadi kalau asetil-CoA sudah dibentuk, ya kan, melalui asetil-CoA karboksilase tadi yang diaktifasi oleh insulin dan dideaktifasi oleh glukagon, maka akan menghasilkan malonil-CoA. Nah, malonil-CoA kalau disintesa memanjang dia akan jadi palmitat, atau malonil-CoA dia akan masuk ke mitokondria melalui karnitin palmitoyl transferase 1. Ini adalah enzim yang memasukkan malonil-CoA itu atau asil-CoA ke dalam mitokondria sehingga asil-CoA-nya bisa dipecah menjadi asetil-CoA yang nanti bisa membentuk keton atau dipecah menjadi CO2 plus H2O gitu, ya. Terus kalau misalnya asil gliserol gimana? Ya tadi ya, jadi karena dia dari lemak rantai pendek, terus kemudian jadi gliserol 3-fosfat, itu nanti dia bisa dirubah menjadi dihidroksiaseton fosfat yang kemudian menjadi backbone dari tadi plasmalogen sama platelet activating factor. Kalau dari gliserol 3-fosfat, maka dia akan berubah menjadi fosfatidat yang kemudian menjadi backbone, jadi punggungnya di asil gliserol, dan kemudian bisa juga ditambah kolin menjadi fosfatidilkolin atau ditambah etanolamin jadi fosfatidil-etanolamin. Kalau dia tidak ditambah dengan gugus kepala ini tapi ditambah dengan ditambah dengan asil gliserol lagi, maka dia akan menjadi triasil gliserol gitu. Ini gambar yang tadi struktur lemak kompleks itu dasarnya dari mana gitu.
Nah, kalau sphingolipid itu apa? Sphingolipid itu adalah bahan-bahan yang dihasilkan oleh lemak yang kemudian berfungsi sebagai apa ya? Signal transduksi ya. Jadi dia itu biasanya untuk meneruskan sinyal atau menjadi struktur-struktur tertentu yang terlibat pada proses pada proses signaling, biasanya begitu. Ya, jadi dari seramid, jadi dari pembentukan palmitoyl CoA nanti akan menjadi seramid. Nah, seramid ini kemudian akan dirubah dengan menggunakan fosfatidilkolin yang kemudian menghasilkan diasetilglycerol yang jadi dijupuk kolinnya ya. Jadi diambil kolinnya maka akan membentuk sphingomyelin. Kalau dari seramid kemudian akan dirubah menjadi cerebrosid dan sulfatid. Ini ke sini ya, ini metabolismenya. Ini yang untuk apa ini tadi? Yang sudah saya jelaskan di metabolisme glukosa. Ya, jadi ini adalah glukosa plus lipid. Jadi sphingolipid adalah glukosa plus lipid. Terus kemudian apa manfaat dari belajar metabolisme sphingolipid? Itu ternyata ada beberapa penyakit yang timbul akibat kegagalan dari tubuh mempertahankan atau menghasilkan struktur sphingolipid ya. Contohnya penyakit namanya Tay Sachs disease. Dia itu menyebabkan adanya enzim defisiensi pada heksosamidase A sehingga terjadi penumpukan sebentar yang previous. Nah ya, jadi heksosamidase A itu ada di heksosamidase. Nah, gambarnya ke Om. Ya, jadi kalau misalnya ini ada enzimnya, misalnya beta galaktosidase, maka akan terjadi gangguan pada seramid dengan galaktosilnya nggak keluar, sehingga mielinnya nggak muncul gitu. Jadi ini adalah kelainan-kelainan yang terjadi karena gangguan sphingolipid metabolism yang menyebabkan kelainan pada saraf, karena memang sphingolipid itu kebanyakan untuk saraf. Terus itu yang tadi ya, jadi lemak, asam lemak, kemudian sampai jadi gliserol dan gliserofosfolipid. Nah, gliserol itu setengah karbohidrat. Yang tadi ya metabolisme karbohidrat itu nyambungnya di situ sama lipid. Kalau eksogen berarti dari metabolisme berikutnya adalah terkait dengan metabolisme kolesterol. Nah, kalau kolesterol itu dibagi menjadi kolesterol dari luar yang kita makan atau dari dalam yang disintesa oleh sel, sama metabolisme terkait lipoprotein. Jadi ada 3 hal yang harus kalian baca atau kalian pahami tentang metabolisme kolesterol. Yang pertama adalah pembentukan kolesterol. Pembentukan kolesterol itu diawali dengan asetil-CoA yang kemudian diaktifasi menjadi HMG-CoA dengan HMG-CoA reduktase. Ya, jadi HMG-CR reduktase ini dihambat oleh golongan statin seperti simvastatin, alovastatin, rosuvastatin itu menghambat ini. Karena dia menghambat ini, maka mevalonik asidnya nggak kebentuk, squalennya nggak kebentuk, lanosterolnya nggak kebentuk, sampai akhirnya kolesterolnya nggak ada. Gitu. Atau bisa juga dengan penghambatan beberapa enzim-enzim yang lain. Hanya saja bahan-bahan yang ini itu penghambatnya belum ada. Ya, jadi belum ditemukan obat untuk penghambatan enzim-enzim ini, dan kalau kalian misalnya ingin menghambat sintesa kolesterol endogen, ya kita bisa mencari penghambat-penghambat dari enzim ini sehingga kolesterologenesisnya nggak terbentuk. Jadi setelah dari HMG-CoA jadi squalene jadi lanosterol itu nanti bisa menjadi desmosterol atau 7-hidroksikolesterol. Kalau 7-hidroksikolesterol ini dengan bantuan sinar ultraviolet akan bisa dirubah menjadi vitamin D. Selain itu 7-hidroksikolesterol itu dengan enzim 7-hidroksikolesterol reduktase akan dirubah menjadi kolesterol yang digunakan untuk sintesa hormon ya, atau untuk sintesa bahan-bahan lainnya. Kalau steroidogenesis itu pembentukan steroid ya, pembentukan hormon-hormon steroid di berbagai tempat, baik itu di ovarium, testis dan sebagainya. Prinsipnya itu diawali selalu dengan
Jadi dari kolesterol dulu, terus kemudian diaktifkan oleh enzim STC. STC itu start something gitu ya. Terus kemudian dia akan berubah menjadi pregnenolon. Kalau dia geser ke sana, dia akan berubah menjadi dehidroepiandrosterone. Jadi dia akan berubah menjadi aldosteron. Kalau pregnenolon turun jadi progesteron dan seterusnya ke bawah. Oh salah, ini androsten sama aldosteron. Nanti kemudian dia akan bisa bergeser juga berubah menjadi kortisol, aldosteron, dan androstenedion. Androstenedion itu kalau nggak salah golongan DHEA. Jadi prinsipnya dari kolesterol berubah menjadi pregnenolon. Kalau jadi pregnenolon geser ke sana menjadi androstenedion atau DHEA. DHEA itu bisa berubah jadi testosteron. Testosteron kalau di aromatase, jadi enzim aromatase, itu akan berubah menjadi estradiol. Kalau dari androstenedion, jadi dari atas, kalau dia melalui aktivitas aromatase juga akan berubah menjadi estron. Jadi estradiol sama estron ini sama dalam posisi mereka adalah sama-sama hormon estrogen. Jadi hormon estrogen ada berapa macam? Estron, estradiol, dan estriol. Ini 3 hormon estrogen. Kalau hormon testosteron, hormon laki ada berapa? 1 testosteron dan androstenedion sama dehidroepiandrosterone. Jadi 1, 2, 3 ini adalah hormon cowok. Kalau hormon cewek, estron, estradiol, dan estriol. Terus kemudian kalau lipolisis gimana? Tadi ya, dari asam lemak dipecah. Karena dipecah, dia akan menghasilkan asil CoA. Asil CoA akan melalui karnitin transport, ya. Jadi karnitin palmitoin transferase 1 ini adalah enzimnya. Sedangkan asil CoA sintetase ini juga enzimnya. Ini terjadi di permukaan mitokondria untuk memecah fatty acid menjadi asil CoA. Terus palmitoin transferase ini membawa masuk. Ya, ketika asil CoA-nya udah masuk, dengan bantuan karnitin dan asil karnitin akan kemudian menyebabkan pemisahan ya. Jadi pemisahan dari asil CoA kemudian menjadi asetil CoA. Jadi di sini nanti dari proses asil CoA ini nanti akan diaktifkan di sini dirubah menjadi transenoil CoA, kemudian menjadi 3 hidroksi asil CoA, kemudian menjadi 3 ketoasil CoA, akhirnya jadi asetil CoA dan kemudian masuk ke siklus Krebs. Terus dari sini juga dari asetil CoA bisa juga mengalami proses pemanjangan ya, kemudian masuk menjadi asil CoA. Jadi dia bisa dari sini ke sini atau dari sini dipecah ke bawah. Ini namanya beta oksidasi atau lipolisis ya. Jadi lipolisis beta oksidasi. Lipolisis itu ada yang dari diasylglycerol menjadi fatty acid, itu menggunakan LPL, lipoprotein lipase. Kalau fatty acid yang kemudian masuk ke beta oksidasi, kita sebut masuk ke menjadi asetil CoA, kita sebut sebagai beta oksidasi. Dan ini melibatkan aktivitas dari 2 enzim, 2 transporter ini ya. Jadi dia yang membawa masuk dari outer layer, masuk ke inner layer dari mitokondria. Jadi mitokondria itu termasuk yang multilamellar liposom. Jadi liposom yang banyak membrannya. Jadi ada membran outer, ada membran inner. Berupa ketogenesis ya. Jadi dari lemaknya dipecah menjadi benda keton. Dari mana? Tadi ya dari asil CoA, maka dia akan dilakukan proses beta oksidasi. Dari beta oksidasi itu akan menghasilkan asetoasetil CoA. Ini termasuk benda keton. Terus kemudian asetoasetil CoA itu akan dirubah oleh HMG CoA sintetase menjadi HMG CoA yang ini nanti jadi kalau ke sana ya bisa ke sintesa kolesterol tapi harus melalui HMG CoA reduktase. Kalau ini HMG CoA sintetase. Jadi dia membentuk HMG CoA dulu. Setelah membentuk HMG CoA, maka kemudian akan dihasilkan asetoasetat dan 3 hidroksibutirat. Ini adalah benda keton. Jadi benda keton itu yang mana? 1, ya ini juga dianggap benda keton sebenarnya, cuma enggak true karena dia tidak memiliki sifat asam. Kalau aseto ini memiliki sifat asam. Jadi 1, 2, 3, 4.
Ini adalah benda keton. Jadi benda keton adalah asetoasetil-CoA, terus kemudian 3 hidroksi 3 metil-butanil-CoA, asetoasetat, dan 3 hidroksibutirat. Jadi biasanya hidroksibutirat, asetoasetat, asetoasetil, sama metil-butanil-CoA. Ini adalah benda keton. Dan benda keton ini sifatnya asam. Karena sifatnya asam, maka dia akan merubah keasaman menyebabkan terjadinya asidosis ya. Kalau ketonnya banyak jadinya asidosis metabolik gitu. Terus benda keton kalau di jaringan hepat dan lain-lain ini nanti akan masuk ke siklus Krebs ya. Jadi ini masuk siklus Krebs ya, ini semua. Jadi asetoasetil nanti dari AMP-CoA dirubah menjadi asetoasetil bisa, terus masuk siklus Krebs, atau dari 3 hidroksibutirat jadi asetoasetat berubah ke aseton. Kalau nggak salah ini nanti ada bisa masuk melalui siklus asam sitrat melalui malat kalau nggak dari sitrat. Sebentar ada. Nah terus kalau setiap jaringan regulasinya beda-beda. Jadi ada yang memperantarai melalui adenilal siklase atau bisa juga melalui fosfodiesterase. Kalau melalui adenilal siklase ini biasanya golongan epinefrin, beta blocker itu menghambat ya. Kalau tiroid hormon dia meningkatkan, terus TSH glukagon itu juga meningkatkan, terus kalau insulin menghambat. Kalau fosfodiesterase itu yang tadi ya mengaktifkan AMPK untuk mengaktifkan asil CoA karboksilase itu insulin ya. Jadi di sini. Jadi dengan aktivasi ini maka lipolisis dan lipogenesis bisa dikendalikan. Jadi nanti kita akan mengenal ada yang namanya hormon sensitif lipase yang kemudian menyebabkan aktivasi dari pemecahan triasilgliserol menjadi free fatty acid. Ini lipolisis fase 1. Terus kemudian kalau lipolisis fase 2 itu adalah perubahan dari free fatty acid menjadi asil CoA yang tadi beta oksidasi dan juga digunakan untuk metabolisme yang lain. Jadi mekanisme untuk mengendalikan lipolisis itu banyak karena memang lemak itu adalah cadangan energi. Terus benda keton diapain? Ya tadi ya dari free fatty acid dibentuk menjadi AMP-CoA jadi oksaloasetat. Oksaloasetat ini akan masuk ke dalam darah. Jadi ini beredar dalam darah. Kalau dia beredar dalam darah akan terjadi tadi ya peningkatan keasaman darah. Nah, kalau di dalam otot dia bisa diambil. Jadi oksaloasetat sama hidroksibutiratnya ini akan masuk menjadi asetoasetil-CoA, jadi asetil-CoA, terus kemudian masuk dalam siklus asam sitrat dan dia bisa digunakan sebagai sumber energi. Masalahnya hanya di otot dan di jaringan-jaringan tertentu saja. Kalau ini tidak bisa dipakai di otak, sehingga kemudian benda keton itu justru berbahaya pada otak. Hanya saja katanya dalam kondisi yang sangat-sangat severe, kondisi tertentu akhirnya otak juga mau memakai benda keton. Kadang gitu. Tapi kalau sangat-sangat berat, kalau nggak berat biasanya enggak. Jadi dari hepar nanti dari asetil-CoA akan masuk. Kalau misalnya dari di dalam darah itu akan ada benda keton bisa dibuang melalui urin dalam bentuk aseton atau dalam bentuk yang lain. Kemudian akan menyebabkan kalau dia dalam bentuk aseton itu dia dikeluarkan karena dia bisa seperti gas gitu ya. Jadi nanti akan menimbulkan bau manis ya ketika dia itu baunya seperti bau buah gitu. Hati-hati kalau ada pasien seperti itu, biasanya ketonnya tinggi. Jadi ada ketosis pasiennya. Terus kemudian ada juga eukosanoid. Eukosanoid itu adalah fosfolipid ya. Jadi fosfolipid itu adalah lemak dengan gugus fosfat yang kemudian dipecah oleh fosfolipase A2 menjadi gugus arachidonat ya. Jadi arachidonat itu nanti ini adalah struktur kimianya ya. Nama lainnya adalah arachidonat yang kemudian bisa dirubah menjadi prostanoid atau bisa juga dirubah menjadi leukotrien atau lipoksin. Nah, ini kita kenal dengan istilah COX-1, siklooksidgenase 1 sama siklooksidgenase 2. Kalau siklooksidgenase 2 itu menghasilkan ini ya metabolit ini, sedangkan siklooksidgenase 1 dia biasanya menghasilkan prostaglandin. Jadi PGPG ini dihasilkan oleh nah jadi macam-macam ya, ada yang dalam bentuk linoleat, ada yang dalam bentuk asam arachidonat yang dirubah dari alfa linoleat terus kemudian bergeser ke sana, atau bisa juga
berubah dari asam linoleat menjadi eukosapentanoat. Nah, ini juga sama, ini sama ya. Ini adalah asam lemak yang bukan asam lemak sih sebenarnya, lebih cenderung pada fosfolipid ya, lemak dengan lipid ya, dengan lemak dengan fosfat ya. Terus kemudian dia dirubah menjadi prostaglandin dan golongan leukotrien. LT itu leukotrien, PG itu prostaglandin. TXA ini tromboksan A2. Ini merupakan mediator inflamasi. Ya, jadi kalau terjadi inflamasi itu dari linoleat akan dirubah menjadi asam arachidonat. Asam arachidonat dengan fosfolipase A2 akan dirubah menjadi asam arachidonat yang kemudian bisa dengan aktivitas siklooksigenase akan menghasilkan prostaglandin yang menjadi mediator nyeri, atau oleh aktivitas lipoksigenase akan dirubah menjadi leukotrien. Nanti COX itu ada dua, COX-1 sama COX-2. COX-1 itu biasanya posisinya di tempat-tempat tertentu, ya, jadi di saluran gastrointestinal. Kalau COX-2 itu di jaringan. Jadi ini kita sebut sebagai COX dan LOX. Terus, jadi lemak itu pada dasarnya semua dari fatty acid yang kemudian dimodifikasi ke berbagai posisi. Oke. Kalau yang ini mungkin nanti bisa dibaca sendiri, dan bagaimana liver itu berperan pada metabolisme lemak juga bisa dibaca sendiri, dan bagaimana fungsi dari metabolisme lemak pada masing-masing organ. Ini mirip ya dengan glukosa tadi, cuman ini sekarang yang terjadi di metabolisme lipid. Terus kemudian kalau kita lagi puasa gimana, dan kalau kita lagi makan apa yang aktif. Prinsipnya kalau kita lagi makan, selesai makan maka insulin akan aktif karena kita akan banyak glukosa dan banyak lemak untuk disimpan. Sedangkan ketika kita dari puasa, dalam kondisi puasa, maka yang aktif adalah bahan-bahan yang menyebabkan lipolisis dan meningkatkan kadar glukosa darah untuk memastikan bahwa tubuh kita tetap mendapatkan sumber energi yang cukup, gitu ya. Mungkin itu untuk metabolisme, sisanya bisa dibaca sendiri. Oke, dari sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita break dulu 5 menit, nanti kita lanjutkan ke